Kakak universitas mana, Kak? Okay, welcome back to my channel. And yeah, it's been a while, I know. Udah lama aku nggak bikin video, dan kali ini video pertama aku setelah lama nggak upload. Sorry about that. Kemarin itu semester 4 dan semester 4 itu hektik banget. Buat video kali ini isinya bakal tentang Q&A. Jadi ada beberapa yang tanya di video sebelumnya yang tentang psikologi. So this Q&A is not exactly for me. I didn't expect kalau ternyata bakal banyak banget yang tanya, yang bingung, yang kepo, yang heran, yang bingung, yang penasaran. Ternyata banyak yang belum tahu tentang psikologi. Jadi sampai 7.000 views. Thank you for that. Thank you yang udah like, thank you yang udah komen, dan bahkan udah thank you yang udah subscribe. I'm so happy. Jadi ada beberapa temen kita yang tanya di video sebelumnya, dan aku bakal jawab pertanyaan mereka. Tapi ada beberapa juga yang udah aku jawab secara langsung di komennya. Tapi gak ada salahnya lah kita bikin video Q&A tentang psikologi. Okay, so here we go. Pertanyaan pertama dari Nuriftita Rizky. Kakak psikologi di kampus mana? Oke, ini juga ngejawab pertanyaan fake.los. Kakak universitas mana, Kak? Oke, jadi salahku juga kemarin di video sebelumnya aku nggak jelasin, aku nggak introduction singkat dulu. Aku kuliah di mana? Aku kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugih Pranata Semarang. Ya, jadi kalau misalnya kalian kurang tahu, ya itu ibarat Unika Atmajayanya Semarang. Ya, jadi Fakultas Psikologi itu yang unggulan di Kota Semarang. Can I hear yay? Oke, udah terjawab ya. Kalau misalnya pengen tahu tentang universitasnya, aku taruh linknya di description box below. Oke. Terus pertanyaan kedua, kalau psikologi itu lebih dominan belajar teori ya, Kak? Dari Fajrin Nur Azizah. Kalau dominan belajar teori ya, karena ya awalnya kita memang semua berangkat dari teori, tapi teori itu in the end of the day kita harus bisa apply juga gitu, nggak melulu tentang teori. Kayak semester 1 kemarin kita aja tuh disuruh ke rumah sakit jiwa, terus semester 4 kemarin kita malah disuruh bikin poster tentang psikologi kesehatan, terus kita juga harus ke rumah sakit untuk mendampingi orang sakit. Orang sakit itu tuh maksudnya di sini konteksnya orang lagi opnam. Terus ada juga kayak bikin skala, itu juga termasuk praktek menurutku. Terus bikin eksperimen. Eksperimen itu susah, guys. Oke, moving on. Berikutnya pertanyaan dari Ades Reza. Kalau ngambil S1 aja apa bisa Kak jadi psikolog? Ini udah terjawab di video sebelumnya ya. Enggak. Dari Lutfi Wijaya. Kalau yang hanya selesai di S1 dan belum pastiin bisa lanjut S2 itu gimana, Mbak? Apa peluang kerja bisa jadi lebih sempit? Thanks before. Oke, jadi kalau secara logika, kalau S2 kita bisa jadi psikolog, tapi kalau kita S1 doang kita nggak bisa jadi psikolog. So jadi lebih sempit. Kita nggak bisa jadi psikolog forensik, nggak bisa jadi psikolog klinis, nggak bisa jadi psikolog anak, psikolog dewasa, psikolog pendidikan, ya jadi lebih sempit. Gary Pradana atau Pradaan ya pokoknya itu. Kak mau tanya, kan kalau mau jadi psikolog kan harus S2 dulu. Nah, apakah psikolog itu bisa kerja di rumah sakit juga gak sih? Bisa ya, tapi kalau menurut dosenku juga banyak yang cerita, katanya kalau misalnya psikolog di rumah sakit itu rata-rata bukan buat konseling, tapi malah lebih sering buat ngetes intelijensi. Dari Dwi Yuda Agi Tamara. Kalau dari SMK bisa nggak? Mungkin ini pertanyaannya maksudnya dari SMK terus mau masuk fakultas psikologi gitu ya. Kalau dari SMK setauku bisa. Mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa jelasin di komen di bawah. Dari Formos TV Recode, sponsored by Starbucks Coffee. Really? Kak Aulia, there is one question in my head. For those people who want to be an HRD, apa harus lanjut ke magister atau enggak? Or is it just for people who want to be a psychologist? Ini pertanyaannya bagus. Kalau jadi HRD, apa harus lanjut S2? Apa boleh yang S1 aja atau gimana? Yes, boleh. Biasanya S1 aja udah bisa jadi HRD, tapi balik lagi ke
kualifikasi yang ada di perusahaan yang kamu apply. Kalau misalnya dia pengennya S2, ya kamu mau nggak mau harus lanjut S2. Tapi kalau misalnya dia S1, oke, ya udah. Ya, jadi semuanya balik lagi ke kamu apply-nya kemana. Next, dari Salma Maharani. Kak, bikin video perjalanan dan tips buat masuk fakultas psikologi dong, Kak. Makasih. Oke, jadi video perjalanan aku emang pengen bikin, tapi belum sempat. Ya, doain aja waktu dekat ini. Dan kalau tips buat masuk itu, ya mungkin rata-rata orang bakal bilang berdoa, minta doa restu orang tua, dekatkan diri pada Tuhan. Ya itu oke. Dan ini diterapin dari aku kecil sama mamaku yang terapin ini, spread positivity. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh kalau orang Indonesia itu nggak tahu kenapa stigmanya kalau ada satu anak yang nakal itu tuh bakal diomongin nakal, terus bandel nakal, pokoknya itu sering kali jadinya tuh kata bandel, nakal. Oke, for the record, mamaku nggak pernah manggil anak-anaknya nakal, bandel, karena mamaku nyadar kalau itu tuh sebenarnya juga sugesti. Jadi kamu kalau ngomong mereka kayak gitu, kalau mereka tertanam di otaknya kalau mereka itu bandel, nakal. Jadi mamaku selalu bilang, bukan kalau tiap kali aku berangkat kuliah, kalau nggak berangkat sekolah, itu tuh pasti mamaku bakal bilang, cantik ya, cakep ya, ke aku sama adikku. Why? Jadi will do good gitu loh. Jadi itu memacu kita buat melakukan sesuatu yang baik, bukan daripada kamu ngomongnya jangan nakal ya. Kalau kan tetap ada tuh kata nakal ya. Nah, gunakanlah statement yang positif. Dan ini pun ternyata diajarin di psikologi, begitu aku awal-awal masuk pun juga diomongin, gunakan statement positif, spread positivity gitu loh. Jadi ya buat pertama, kalau kamu masuk psikologi, siapkanlah mentalmu, attitude-mu dalam spread the positivity. Ya, karena itu penting. Kalau masa kamu mau jadi psikolog tapi kamu negative thinking, really? Terus pertanyaan berikutnya, Kak, dalam jurusan psikologi harus jago bahasa Inggris ya, gimana tuh Kak penjelasannya? Dari Farah Soraya. Oke, jadi mungkin ini agak ambigu gara-gara kemarin di videoku banyak ngomong bahasa Inggrisnya, banyak ya campur-campur lah ngomongnya. Itu karena menurutku ada beberapa kayak kiasan yang nggak bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia, jadi aku lebih prefer kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, kalau ini rada berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya sih, yang aku bilang harus spread the positivity ya, kayak jangan nakal ya. Kalau orang Indonesia kan gitu kan, tapi kalau orang luar kan be good, okay? Good job, kerja bagus. Kalau di Indonesia gimana gitu, good job, kerja bagus. I don't know, that doesn't really seem right to me. Stop using negative words. Gunakanlah kata-kata yang lebih positif, statement positif. Ditanya jurusan psikologi harus jago bahasa Inggris apa enggak, ya balik lagi ke kamu. Bahasa Inggris kamu malah dapet keunggulan lebih. Jadi kamu kayak bisa psikolognya go international gitu loh. Siapa yang nggak mau sih tarifnya internasional loh, yakin nggak mau? Ya balik lagi ke tujuanmu sendiri. Kalau misalnya kamu pengen nanganin pasien yang dalam negeri aja, nggak mau yang udah keluar, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu, nggak harus jago-jago banget juga nggak apa-apa. Tapi balik lagi ke kamu nggak mau gitu punya klien yang internasional. Ntar kalau someday misalnya kamu udah jadi psikolog, kamu didatengin sama bule orang asing, strangers, foreigner ya, terus kamu nggak bisa bahasa Inggris, terus kamu ngomong ke klienmu ini, sorry I can't gitu loh, maaf aku nggak bisa bahasa Inggris. Ya, jadi semua intinya balik lagi ke kamu. Terus Safitri Garnis, Kak saran aja nih kalau bikin video senyum dong supaya orang makin nyaman dengan konten yang kakak sampaikan. Hehe, I'm smiling. Terus dari Mufia Saragi, Kak saran aja ya kalau mau buat video cukup satu bahasa aja. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Ya bukannya sok Inggris atau nggak apa, ya itu aku balik lagi ke yang tadi, kayaknya ada beberapa kata yang menurutku nggak cocok kalau dimasukin bahasa Indonesia, so I prefer to talk in English. Okay, I think that's all for today's video, dan
terima kasih banget yang udah nanya. Kalau misalnya ada yang bingung lagi sama penjelasan dari video ini atau video sebelumnya, bisa komen di bawah. I will answer it when I have time to make vlogs, to make clips. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian, nambah pengetahuan kalian tentang psikologi, and as always, keep dazzling.